Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali ya di podcast Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita masih disibukkan dengan sebentar lagi kita ada hajatan nasional, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan legislatif ya. Walaupun kemudian pemilihan legislatif ini agak kurang bergairah gitu ya, karena tertutupi oleh hiruk pikuk dari persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan hari-hari ini kita juga sedang disibukkan dengan berbagai perkembangan perpolitikan ya. Ada yang mengatakan hubungan paslon nomor 1 dan nomor 3 yang makin mendekat ya, karena ada musuh bersama yaitu pasangan nomor 2. Namun juga banyak yang mempertanyakan. Nah, pada podcast hari ini kita mencoba untuk masih mengkritisi ya mengenai hubungan antara Megawati, PDI, dan Jokowi ya. Jadi dalam pembahasan sebelumnya, mungkin sudah beberapa hari yang lalu ya, saya masih punya pendapat bahwa sepertinya antara PDI, Megawati, dan Jokowi ini kalau hari-hari ini kelihatan bertengkar ya. Nah, ini apakah pertengkaran yang sesungguhnya atau ini sandiwara ya? Jadi ada beberapa indikasi yang saya masih melihat bahwa ini masih bagian dari sandiwara ya. Karena minimal ada 4 hal ya. Yang pertama adalah status Jokowi dan Gibran yang masih tetap di dalam sebagai anggota dari PDI Perjuangan. Nah, ini penting ya, karena walaupun terakhir di hari ulang tahun ya tidak datang ya, tapi status keanggotaan toh tetap tidak dicabut ya. Padahal di mana-mana selalu diteriakkan sebagai orang yang tidak etis atau juga tidak punya rasa bersyukur gitu ya, sudah dicalonkan menjadi presiden 2 periode gitu ya. Tapi sampai hari ini keanggotaan Jokowi dan Gibran sebagai anggota PDI belum juga dicabut gitu ya. Kemudian tanda yang kedua adalah juga belum adanya menteri-menteri dari PDI Perjuangan yang kemudian berhenti menjadi menteri. Nah, ini pun juga menjadi pertanda gitu ya, bahwa kita masih belum yakin ya bahwa apakah hubungan Megawati, PDI, dan Jokowi ini sandiwara atau betul-betul ini sudah terjadi perpisahan gitu ya. Kemudian tanda yang ketiga ya, itu adalah terus melempemnya ya atau tidak berkembangnya isu pemakzulan ya. Ya, walaupun akhir-hari ini sepertinya ya ada ya tanda-tanda kalaupun belum besar ya, tanda-tanda kecil ya bahwa isu pemakzulan itu kemudian digulirkan kembali ya. Tetapi kita masih menunggu
pernyataan dari PDI Perjuangan, apakah punya setujuan terhadap isu pemakzulan ini. Selama itu belum ada, maka PDI, Megawati, dan Jokowi tetaplah sandiwara. Dan yang keberapa tadi ya, yang kira itu ya 3 tanda di belum keluarnya Gibran dan Jokowi, belum keluarnya menteri-menteri dari PDI, kemudian juga masih melempemnya isu pemakzulan. Walaupun hari ini kita hangat, nanti bisa kita bahas kembali ya. Kemudian juga saya kira itu juga sudah menjadi pertanda. Jadi bagi saya dan juga kepada seluruh katakanlah yang ada terutama di pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 ya. Jadi tidak perlu terlalu tergesa-gesa ya untuk katakanlah melakukan kerjasama ya dengan PDI Perjuangan atau dengan pasangan presiden nomor urut 3 ya. Karena bagaimanapun juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini adalah sudah bertahun-tahun adalah barisan dari Jokowi. Saya kira dengan juga menteri-menterinya juga tetap tidak hengkang dari situ, maka saya masih pesimis gitu ya, bahwa Jokowi dan Megawati ini sudah berpisah. Jadi tetap waspada bahwa itu adalah sandiwara dan mari kita tunggu saja kelanjutan ceritanya gitu ya, terutama dalam konteks isu pemakzulan ya. Jadi kalau betul bahwa nanti Megawati ada mendukung pemakzulan, maka ya bolehlah kita mulai mengatakan bahwa Jokowi dan Megawati memang sudah berbeda haluan. Ya, tentu ya, bagi saya sebagai pengajar sosiologi tentu ya, harapan tentang saling pengertian antara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor 3 itu sebuah kemajuan ya, walaupun itu tidak mudah ya. Jadi secara sosiologis memang itu bagus ya, karena untuk merekatkan bangsa ini ya, supaya tidak terpecah-pecah ya antara Islam dan juga nasionalis. Baik, tetap semangat, ya, tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.